guys, welcome my channel. Ketemu lagi di channelnya Ani Family 4567. Oke, part berikutnya, part 6. Jadi memang banyak ya di saat saya sama pacaran sama suami saya itu banyak pengorbanan. Ya alhamdulillah saya mendukung banget ya. Dan kalian sudah pengen tahu gimana respon orang tuanya di saat saya pertama kali diajak ke rumah orang tuanya. Karena gini guys, karena saya di Taiwan kan sudah lama banget. Terus kalau sama orang Taiwan tuh udah nggak rasa nggak rasa takut lah atau gimana, udah nggak grogi gitu loh, kayaknya udah biasa banget gitu loh. Nah, habis itu diajak ke sana. Pas diajak ke sana itu pas ada mamanya di rumah, tapi mamanya di lantai 2, sayanya sama suami di lantai bawah gitu kan. Nah, habis itu si mamanya tuh mau keluar. Lah, si suami saya bilang begini, mama saya keluar, nanti kamu bilang begini ya, ai ini how gitu. Pikir saya nggak usah diajarin, saya pun sudah tahu gitu kan. Nah, habis itu si mamanya turun, saya bilang ai ini how, dia bilang how gitu ya udah. Terus si kakak sama mamanya memang ngobrol yang lain, terus habis itu mamanya pergi gitu. Ya udah, cuek gitu aja. Memang keluarga situ orangnya cuma cuek ya. Jadi di rumah itu hanya sama mamanya, sama suami saya, sama keponakan 2. Kalau ponakan 2 kan kalau pagi sekolah semua ya. Jadi kalau malam baru di rumah gitu. Terus si bapaknya kan sudah almarhum, kakaknya sudah almarhum, mbaknya masih ada, cuma mbaknya ngontrak di luar, nggak jadi satu sama si suami saya. Ya memang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga suami saya ada problem yang tidak baik ya, ada problem tidak baik. Makanya gini di sana tuh mama sama si suami saya tuh urip gua seperti itu ya. Tapi yang menguasai di rumah situ suami saya ya, yang ngurusin bayar listrik, semuanya tuh suami saya. Jadi suami saya tuh orangnya tuh tulang punggung keluarga, tapi keluarganya tidak menghargai suami saya gitu loh. Kenapa? Suami saya tuh kerja banting tulang sana sini, tapi mamanya nggak peduli sama anaknya. Yang tahu-taunya dimasakin buat anaknya tuh nggak ada, bersih rumah atau nggak ada. Jadi mamanya tuh mending sukanya keluar terus. Itulah kehidupan mereka. Makanya suami saya bilang, nanti kalau kamu jadi satu, kamu harus hatinya yang super sabar gitu. Karena mama saya orangnya seperti itu. Pikir saya ya nggak masalah lah, itu namanya orang tua, itu masa lalu mereka. Ya mudah-mudahan jangan sampai kena ke mesnya saya seperti itu. Nah, yang bikin terkejut lagi, kalian tahu nggak? Pertama saya diajak ke sana, saya kan mau kencing itu saya mbak sama suami saya tuh suruh masuk ke kamar suami saya aja. Di sana tuh ada jadi kamar suami saya itu ada kamar mandi kecil untuk kencing doang ya. Nah, habis itu saya di situ kencing. Mau masuk ke kamar suami saya tuh pertama kali saya kaget, karena pas masuk gini kan pandangan mata kan depan. Subhanallah. Saya langsung bilang subhanallah. Apa yang saya lihat? Kalian tahu nggak? Jadi di kamar suami saya itu ada sajadah, sumpah sajadah itu ditempelin di tembok sama suamiku ya, di paku atas. Kayak di Indonesia itu paku atas, paku bawah gitu, tempelin di tembok seperti itu. Nah, setelah saya kencing, saya bilang, kok ada itu sih? Kenapa? Itu kan mirip punya orang kita Islam, untuk sajadah, untuk sholat gitu. Saya tanya, terus kamu dapat dari mana? Terus dia cerita, jadi dulu tuh setelah neneknya meninggal, jadi di kamarnya nenek itu banyak bungkusan plastik seperti itu kan, banyak. Habis itu suami saya dibuka, ini bungkusan apa gitu. Kok bagus. Habis itu sama suami saya dicuci
habis dicuci kering, ditempelin di tembok gitu. Jadi dia tuh nggak tahu mananya apa, buat apa, dia nggak tahu. Intinya di kamarnya nenek dulu, dia punya nenek sesudah meninggal, ada bungkusan plastik, ya udah dicuci kering terus ditempelin di gini sampai sekarang. Terus saya ngomong itu tuh tempat sholat untuk Islam gitu kan. Terus dia bilang, berarti saya dikenalin sama kamu tuh karena Allah ya. Dia nggak bisa Allah, dia bisanya Allah gitu. Ya amin, saya bilang seperti itu aja kan, amin gitu. Terus saya jelasin, ini tak lihatin ini. Jadi dia memang hatinya dia insya Allah baik lah, dia udah jadi anak soleh seperti itu. Nah habis itu saya memang ada lihat dua yang di rumah sebelah itu, bukan kayak sajadah tapi Dewi Kuan Yin seperti itu. Dewi Kuan Yin sama ditempel di tembok situ, sama dua Dewi Kuan Yin, yang satunya ya itu sajadah punya kita gitu. Nah di situ pun saya kan masih bertanya-tanya terus saya tanyain sama orang juga ya, memang kayaknya sih neneknya ya kurang paham juga sih, saya kurang detail juga ya, intinya ya sudahlah gitu ya. Nah habis itu jadi setiap saya libur itu selalu saya pulang ke rumahnya suami ya dulu. Ya di situ saya masak, terus ponak-ponakan yang makan, masak ya supirnya juga yang makan sama, jadi satu. Jadi saya terus ponakan terus si mamahnya terus supirnya makan jadi satu, saya masak. Kalau nggak masak saya tuh kalau mau libur tuh saya bawa dari rumah ini, saya tuh udah masak banyak ini, nanti nyampe rumah tuh tinggal rumahnya si suami saya tuh tinggal dipanasin gitu aja. Jadi walaupun apa ya sudah biasa banget, jadi makan bareng apa yang kumpul bersama. Cuma kalau si mamanya, kamu jangan makan ya ini babi gitu, mamanya bilang kata kamu kan nggak boleh makan babi, iya gitu. Jadi kalau makan babi ya punya mama sendiri, cuman babi lainnya nggak makan gitu, kasih tahu. Jadi intinya saya tuh nggak boleh makan babi, jadi mamanya juga ngasih tahu nih, Hani saya masak ini tapi ada babinya, kamu nggak boleh makannya, iya gitu. Jadi mamanya tahu gitu. Terus kadang kalau saya mau datang ke situ, kadang mamanya juga masak ayam buat di kuah itu ya, ayam hitam tuh. Dia bilang Hani saya masak ayam di atas ya gitu. Jadi saya langsung aja naik lantai kedua sama suami saya makan di situ udah. Jadi apa ya biasa, sudah biasa banget. Emang orang Taiwan kebanyakan seperti itu ya. Anak laki-laki udah umuran 18 tahun itu orang tua tuh udah lost gitu loh, kamu harus mandiri gitu loh. Ibaratnya orang Taiwan itu misalnya kamu umur 18 tahun bawa pulang dah cewek itu sudah biasa gitu loh. Taiwan tuh udah hal biasa seperti itu. Ya akhirnya ya semakin lama kalau saya libur itu ya pulang ke rumah situ ya, nggak mau masak ya kita jajan ya, kadang saya bawa gitu. Udah biasa, udah kayak keluarga menyatu seperti itu. Nah jadi ya alhamdulillah seperti itu. Dan gimana responnya ya udah biasa aja, lo gua gitu aja, nggak gimana gitu ya. Saya kalau di situ suka bantu nyapu, soalnya mamanya tuh jarang nyapu mamanya orang yang nyebelin deh nyebelin, dia nggak mau. Jadi akhirnya ya kalau saya ke situ pasti saya yang nyapu, tak bersihin semuanya ya, karena kalau rumah deket jalan raya itu pasti kotor, debunya banyak. Jadi saya tetap bersihin nyapu, udah biasa. Jadi kalau ada acara makan ya udah supir sekalian jadi satu sama supir, keponakan semua, rukun dia semuanya seperti itu. Nah sekarang kan saya udah berapa tahun nih udah nggak pernah libur ke sana. Terus kadang sih kalau si suami saya mau kesini, mamanya bilang ini jaket kasihkan ke Ani, kadang tas. Si mamanya dikasih tas sama temennya warnanya pink kan, daripada dipakai mama kan nggak mungkin ya, terus kasihkan saya gitu. Jadi suami saya bilang ini dari mama saya gitu. Ya udah tuh ya, tahu kalau di tempat saya sini itu Hsinchu tuh dingin banget. Jadi kalau si suami saya tuh pergi ke pasar tuh kadang beli celana untuk musim dingin seperti ini. Jadi kadang kamu mau Hsinchu ya ini kasihkan ke Ani gitu. Nah seperti itu.
ya nggak tahu nantinya kalau sudah menjadi satu di mana, saya juga kerabat. Cuma intinya suami saya selalu mengingatkan, nanti kalau kamu udah kita jadi satu di rumah, namanya harus, suami saya sih selalu mengingatkan terus gitu. Karena mamanya memang agak-agak orangnya keras kepala gitu, kalau nggak ada duit keras kepala. Jadi memang sih suami saya itu orangnya tuh tulang punggung keluarga ya. Jadi kasihan banget sebenarnya sih, tulang punggung keluarga ya, semuanya ke dia. Jadi makanya saya selalu mendukung dia, mendukung 100%, harus punya mendukung. Ya oke, jadi ceritanya seperti itu. Apa ada lanjutan lagi? Ada lanjutan lagi sekitar nanti singkat aja. Nanti adakah ya saya berhubungan sama suami pernah bertengkar? Pernah ada. Nanti saya cerita part berikutnya ya, yang singkat-singkat aja ya. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia mendengarin cerita saya. Thank you for watching. Bye bye.